Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi apa namanya? Hari ini kita belajar apa sih? Hari ini kita belajar sebetulnya balik ke Google Ads lagi, Pak. Google Ads, oke. Iya, Google Ads lagi gitu. Jadi kemarin tuh Google Ads itu kita belum belajar cara ininya ya, cara remarketingnya, dan kita juga belum belajar untuk cara apa ya namanya, cara optimasinya gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini kita akan belajar beberapa hal ya. Bentar, saya coba buka dulu materinya. Nggak keras ya pertemuan 11. Iya. Gitu ya. Nah, ini ya belum nyala. Berarti kita besok masuk juga ya? Terakhir? Iya, besok Kamis ya. Kamis ya? Kamis pagi. Terakhir. Sama kan kayak jam 10 gitu ya? Ya. Oke. Oke ya. Ini ya. Kita hari ini mau yang pertama itu adalah lihat isi buku tamunya kita dulu. Ya, jadi ceritanya kemarin itu di Google itu kita udah sempet suruh Google tuh bikin list. Oke. Jadi Google, kamu tolong dong catat orang-orang yang mengunjungi website saya gitu loh. Nah, nanti dicatetin tuh sama si Google tuh ya. Nah, kemudian kita yang kedua itu adalah kita bikin apa namanya? Nah, ini ya, custom segment. Nanti saya jelasin ya. Oke. Gitu. Cuman pertama-tama kita mau lihat isi buku tamu kita dulu nih, udah ada orang apa belum nih gitu ya. Nah, langsung aja kita lihat ads.google.com, yuk kita buka. Login ya? Ya, login. Sudah? Nah, kalau udah, jadi gini ya, di sini ya kita mau lihat dulu ya, apa namanya, buku tamu kita tuh sebenarnya udah ada apa belum sih gitu ya. Nah, caranya adalah kita ke sisi sebelah kiri, ya di situ ada tools. Nah, kemudian di dalam tools itu ada shared library, kita buka. Nah, di dalamnya itu ada namanya audience manager. Kita klik aja audience manajernya. Nah, di situ ada ya. Jadi ini adalah ya buku tamu yang udah sempat kita bikin kemarin, gitu ya. Nah, jadi ini ngapain sih ceritanya? Ya, jadi di sini kita lihat nih ya bahwa si Google itu kemarin kan kita suruh dia untuk catat nih ya. Google, kamu nyatet dong orang yang apa namanya, mengunjungi website saya. Ini kamu tolong catat di dalam list ini, gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini saya punya banyak list sebetulnya ya. Jadi karena kenapa? Karena saya punya website kan halaman ada banyak tuh. Ya, jadi di sini saya bikin itu masing-masing halaman tuh ada buku tamunya sendiri-sendiri gitu. Ya, kayak contoh ini nih. Mana ya? Ini deh. Yang ini. Ya. Ini kan intro to programming Google Ads tag. Ya, ini adalah saya suruh catat dia ini nih. Visitor kelas intro to programming. Jadi visitor yang datang, apa maksudnya, orang-orang yang datang ke website halaman intro to programming, Pak. Gitu. Ya, di sini kalau kita lihat nih ada yang namanya tipe segmennya. Ya, tipe segmennya itu namanya adalah website visitor. Ya, artinya apa? Artinya ini listnya adalah isinya orang-orang yang mengunjungi website saya. Gitu. Nah, ya di situ kosong masih belum bikin apa-apa. Ya. Nah, di sini kita lihat ada ini ya, ada jumlah orang yang ada di dalam list ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, ada size titik 2 ya, ada search, YouTube, display, Gmail, betul gak? Iya. Ya, jadi di sini ya contoh nih, search itu ada 1100 gitu. Jadi ternyata di dalam buku tamu ini, ya di dalam list visitor ini ada 1100 orang yang siap untuk kita iklankan ulang menggunakan metode iklan search. Gitu.
ada 1.100 orang juga yang siap untuk kita iklankan ulang dengan metode iklan YouTube. Ada 520 yang bisa pakai iklan display dan ada 170 yang bisa dipakai iklan tipe Gmail. Loh kok angkanya beda-beda ya? Kan harusnya kalau list itu kan isinya ya sama, segitu-segitu aja, betul nggak? Nah jadi ceritanya di sini ya Google itu tidak bisa apa ya namanya ya? Ada beberapa orang yang bisa dijangkau pakai ada beberapa orang yang bisa dijangkau pakai YouTube gitu. Jadi Google itu ternyata tidak bisa membaca semua orang. Karena kadang-kadang ada yang bisa, ada yang Gmailnya ketangkep tapi apanya nggak ketangkep gitu. Oke, jadi ini memang dari Google-nya seperti itu. Jadi jangan heran. Ya. Oke, sampai sini jelas? Ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat di sini, ini ada yang ini ya. Ada yang too small to serve juga nih, betul gak? Ya, too small to serve itu apa? Jadi sebetulnya untuk kita menjalankan remarketing ya, atau kita mau mengiklankan ke orang-orang yang ada di list ini ada kuota minimumnya gitu ya. Nah kalau kita iklanin ulangnya pakai metode search itu kuota minimumnya di 1.000. Ya kalau misalnya kita mau ngiklanin ulang pakai metode YouTube itu kuota minimumnya 1.100, 1.000 juga. Nah yang ini, yang display itu 100. Display 100, Gmail 1.000 gitu. Jadi 1.000, 100.000 ya. Itu bisa kita tembak iklan lagi? Bisa kita tembak iklan lagi gitu. Jadi kalau contoh nih, saya nanti bikin iklan khusus nih, khusus buat nembak ke orang-orang yang ada di list ini. Nanti orang yang ada di list ini akan lihat iklan saya terus-terusan tuh. Ya contoh nih, orang udah masuk ke website saya nih, ke halaman yang kelas programming. Nah itu dia otomatis kecatat di list ini nih. Gitu. Nah karena dia udah masuk ke list ini dan saya bikin iklan yang khusus untuk list ini, ya maka orang tersebut akan kena iklan saya tuh. Terus-terusan sampai kapan? Sampai tergantung nih, ini list ini saya bikin durasinya berapa lama gitu. Nah kalau kita lihat di sini ya, list saya itu 30 hari ya. Jadi orang akan ada di list ini selama 30 hari ke depan gitu ya. Jadi saya akan saya akan remarketing dia itu selama 30 hari ke depan gitu. Orang tersebut akan lihat iklan saya selama 30 hari ke depan gitu. Sampai sini paham ya gitu. Nah kalau udah ya, nah ini ternyata udah ada orang nih ya, jadi kita udah bisa pakai list ini untuk kita remarketing ya. Nah ini kalau dilihat nih, ini ada yang 100 tapi bisa tuh ya, nggak ada tulisan too small to serve-nya ya. Kenapa? Karena ini adalah namanya customer list ya. Jadi ini hasil uploadan saya ke Google gitu. Saya ngupload data customer ke Google gitu. Oke. Nah kalau udah ya, berarti di sini kita udah berhasil untuk ngecek ya, cek isi buku tamunya gitu. Bentar ya. Kalau malam mah jam berapa mulai? Mas Lur? 6:30. 6:30 malam? Iya. Oke ya. Nah kalau udah ya, berikutnya kita akan mulai untuk coba ya kita bikin iklan untuk remarketing ya. Oke, sebetulnya bisa nggak kalau misalnya kita mau bikin iklan untuk iklan YouTube atau iklan display ya dari nol ya, atau untuk orang baru ya, sebenarnya bisa ya gitu. Cuman memang kadang-kadang ya biasanya kita pakai iklan display dan YouTube itu untuk remarketing kalau memang budgetnya kita tuh terbatas. Gitu ya. Oke. Nah jadi yuk sama-sama kita coba ya. Jadi gini ya, saya mau kenalin dulu satu konsep lagi yang namanya adalah custom segment ya. Mungkin boleh diklik di sini Pak, custom segment. Nah custom segment itu apa? Custom segment itu adalah kita mau bikin list secara custom ya. Segment itu list ya. Kita pengen bikin list secara custom gitu ya. Jadi custom itu maksudnya apa? Custom itu maksudnya adalah listnya itu isinya itu orang-orang itu bukan dari website kita mungkin
Ya, tetapi kita bisa minjem datanya si Google. Gitu ya. Jadi contoh gini nih. Saya pengen dong untuk target orang-orang yang lagi cari rumah baru. Gitu ya. Oke. Nah, di sini saya bisa bikin custom segment ya. Saya bisa suruh Google, kamu tolong dong cariin ya orang-orang yang memang kepengen beli rumah baru gitu loh. Ya, itu bisa kita bikin list custom. Untuk apa list ini fungsinya? List ini nantinya akan kita pakai untuk kita masukin di iklan YouTube kita mungkin ya, atau iklan display kita itu sebagai target gitu loh. Jadi selain kita bikin list sendiri, list visitor website kita sendiri, ya kita juga bisa bikin namanya list custom. Ya, kita minjem datanya Google untuk kita iklankan gitu loh. Ya, jadi sebetulnya Google itu sudah sudah nyatetin, udah bikinin list ya orang-orang yang suka apa, suka ini, suka itu. Dia udah profiling duluan. Gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah gimana? Caranya adalah kita ke bagian custom segment, kemudian kita klik plus. Udah? Nah, kalau udah, kita lihat di sini ya. Di situ ada ya, yang pertama itu mungkin people with any of these interest or purchase intentions, betul gak? Nah, jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa nih suruh Google nge-list berdasarkan kesukaannya orang tuh apa. Gitu ya. Jadi mungkin di sini karena kita pengen Google tolong dong cariin orang yang memang nyari rumah baru gitu ya. Oke, di sini kita masukin aja ya house gitu, contoh house atau apa gitu ya, atau house for sale. Gitu. Jadi di sini kalau kita lihat nih, nah ada nih ya. Oh, mungkin maksud kamu adalah orang-orang yang lagi nyari real estate ya, dijual dari owner langsung nih. Ya, tuh. Ya, kita bisa masukin tuh. Home for sale or rent near me gitu ya. Ini kita masukin beberapa bisa nih? Bisa, masuk. Memang harus masukin beberapa, Pak. Tuh, rumah Cimanggis ada nih. Cimanggis Depok ya? Depok. Ya, dicari dulu aja. Nah, jadi kayak gini ya. Coba. Ya, oke ya. Nah, kalau udah ya, jadi gini ya. Ini jadi nanti si Google akan nyariin ya. Dia akan bikinin satu list ya, di mana di dalamnya itu isinya orang-orang ini nih. Orang-orang yang nyari rumah yang lagi dijual gitu-gitu ya. Kalau seperti itu. Nah, kalau udah ya, ini kita kasih nama dulu segmennya ini apa? Contoh nih, calon buyer rumah gitu ya, calon buyer rumah berdasarkan intention gitu ya. Calon buyer rumah intention gitu ya. Kalau udah kita save gitu ya. Di bawah kanan tuh ada save ya. Saya nggak save ya, soalnya ini ya, ini akun ini saya. Nah, berikutnya ya, apalagi kita klik plus lagi ya, kita mau coba yang bawahnya ya. Nah, yang bawahnya tuh bedanya apa? Jadi yang bawahnya itu adalah kita bisa suruh Google untuk nyari orang-orang yang nyari apa di Google gitu loh. Nyari kata kunci apa di Google. Jadi kita bisa target orang-orang yang mencari suatu kata kunci tertentu di Google. Ya,
Jadi kita masukin kata kuncinya apa aja nih. Ya, contoh rumah Cimanggis. Ya. Oke, kalau udah di enter ya rumah Cimanggis atau rumah rumah Depok ya gitu-gitu. Ya diketik-ketikin dulu aja. Bisa. Masukin namanya. Ya, kalau udah masukin namanya. Contoh nih, yang nyari rumah strip keyword gitu. Nah, ini ya di sini ada satu trik ya. Ini juga orang Google yang kasih tahu. Ternyata kita bisa mentarget orang-orang yang nyari website di Google ya. Apalagi website kompetitor, Pak. Ya, jadi contoh nih, kita cari nih di sini di Google ya rumah Cimanggis. Kita cari, ya tuh ada Cimanggis CGE kan, ada CGE, ada ini Permata Cimanggis, ya, ada Deko Rumah bikin juga ya Cimanggis sih. Terus kita cari aja tuh, ini Cimanggis Golf Estate. Itu maksudnya ntar kita masukin website kita gitu? Iya. Oh gitu? Nah, kita target sebagai iklan. Gitu. Ya banyak ya. Jadi contoh nih ada ya cuman kalau ini kan rumah 123 kan orang cari mau di mana-mana kan. Nah, ini kita masukin ininya nih, URL-nya. URL-nya kita masukin ke sini. Nah, ini bisa. Gitu ya. Nah, ini yang ngajari juga orang Google juga. Berarti kalau dengan dia ngetik website Bumi Jenisina 2 misalkan gitu ya, keluar ketembak tuh iklan. Bisa jadi. Gitu. Ya. Tapi cuma masukin website kita doang gitu? Website kompetitor, Pak. Masuk kompetitor? Iya. Kita bisa mentarget orang-orang yang membuka website kompetitor. Oh gitu? Iya. Ya, makanya kan di sini yang saya masukkan kompetitor, Pak. Iya, itu dia yang maksud saya. Keluar bentar itu. Gitu ya. Oke. Ini orang Google kasih tahu saya. Oke, udah. Nah, kalau udah berarti di sini kita udah selesai untuk bikin ini ya, bikin namanya custom segment, custom targeting gitu ya. Nah, sebenarnya custom targeting itu dipakai buat apa sih? Ya. Nah, custom targeting itu bisa kita pakai untuk jadi target iklan gitu loh. Ya, jadi ceritanya ya kita saat ini kita pengen bikin pengen bikin iklan YouTube ya, iklan iklan YouTube, kemudian iklan display gitu ya. Masih kan iklan display ya, display itu yang muncul di koran-koran gitu loh ya, atau website. Ya, kita mau ngiklan di YouTube dan kita mau ngiklan di iklan display ya. Nah, jadi untuk bikin iklan YouTube, iklan display gitu ya, itu kita butuh targeting, Pak, sebetulnya. Ya, targetingnya itu
Ya, nanti kita belajar ada 5 jenis ya. Nah, salah satunya itu adalah kita bisa target ininya kita ya, targeting yang udah kita buat. Ya, ini ada 5 jenis nih. Ya, ada audience segment, ada demographic, ada keyword ya. Keyword, terus ada topik, ada placement. Ya. Nah, ini bisa kita target gitu ya. Nah, yang tadi barusan kita bikin itu namanya adalah audience segment. Audience segment itu bisa kita bikin sendiri ya, bisa kita pakai custom segment. Ya. Custom segment bisa kita pakai apa namanya? Apa sih tadi namanya? Audience segment. Bentar, kok audience segment sih namanya apa? Oh, data segment, sorry. Bisa kita pakai data segment, tapi bisa juga kita bikin sendiri. Gitu, pilih sendiri dari pilihan Google. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sistem targeting kalau kita bikin iklan YouTube dan iklan display gitu. Ya, ini bisa begini. Oke, ini juga bisa begini. Gitu ceritanya. Sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Gitu. Nah, jadi hari ini kita mau belajar ini dulu nih, audience segment, demographic, keyword, topik, dan placement. Ya, tapi belajar ini sambil kita bikin iklan aja. Ya. Nah, ya udah langsung aja, kita pengen bikin iklan baru. Ya, jadi langsung aja kita ke plus create di atas kiri, Pak. Plus create, ya, kemudian campaign. Sebentar ya. Oh, bentar, ada ini, ada apa? Panggilan. Oke, sorry. Ya, udah nyampe sini, Pak. Buka yang sebelah kiri atas ya? Kiri atas itu ada tanda tambah. Diklik di campaign, Pak. Oh iya. Ya, campaign. Oke, nah ini di skip dulu aja, Pak. Yang paling bawah skip. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, soalnya Bapak pertama kali bikin iklan katanya.
Oke ya, kalau udah ya kita lanjut ya. Di sini balik lagi ya, ini ditanya sama si Google ya. Ini mau bikin iklan tujuannya buat apa ya. Nah, ini kita jangan salah sangka ya gitu. Jadi jangan kira bahwa kalau kita pilih sales itu Google akan meningkatkan penjualannya kita. Enggak ya, bukan kayak gitu. Ya, kalau di Google itu dia hanya sebagai petunjuk aja gitu. Nih kalau Bapak lihat nih ya. Ini kalau kita klik sales nanti muncul tuh, oh kamu bikinnya pakai ini ya. Kalau kita klik awareness bikinnya pakai ini gitu loh. Ya cuman diarahin aja gitu lah sama Google. Ya. Nah, kalau kita pilih yang mana? Kita pilihnya yang ini nih, yang paling bawah paling kanan nih. Ya jadi with or guidance biar apa? Biar muncul semua opsinya gitu. Udah? Nah. Kalau udah, nah di sini kita ini ya mau bikin iklan yang apa? Ya kita bikin iklan yang display Pak. Display. Oke. Nah kalau udah ya di sini pilih dulu goalnya apa ya. Goalnya itu mungkin kita pilih yang kontak ya Pak. Bentar di Bapak tampilan kayak gimana? Ya, apa namanya? Ya kontak ada nih. Kontak ya. Dipilih kontak Pak. Conversion target kontak. Oke. Ya kalau udah continue Pak. Continue. Sorry ini. Oke, continue. Coba dimasukin website ya? Ya masukin websitenya betul. Kok edgy sih? Ya, kemudian kasih nama campaign-nya apa gitu ya. Jadi mungkin di sini kita kasih nama karena saya pengen bikin iklannya iklan programming. Jadi saya bikin programming strip display. Gitu. Kalau udah kita klik continue. Udah? Oke, kalau udah nyampe ke campaign setting betul gak? Oke, kalau udah ya di sini mungkin kita setting iklan dulu ya. Yang pertama itu adalah ditanya tuh. Ini iklan kita yang display ini nih ya mau tampilnya seluas apa gitu ya. Itu jadi apakah seluruh dunia, Indonesia atau lokasi tertentu ya. Gitu. Mungkin kita pilih yang lokasi tertentu ya, Pak ya. Oke, kalau udah kita ini mungkin kita klik yang advanced nih, Pak. Ya di sini katakanlah saya pengen target Jabodetabek ya, gitu. Jadi di sini boleh tuh ya kita targetnya itu mungkin pilih yang radius, ya. Mungkin kita kasih radiusnya berapa kilo ya, 20 kilo deh boleh, ya. Itu kita kasih Jakarta. Nah kalau nulis itu Jakarta gitu aja, jangan dilengkapin. Oh gitu. Kadang-kadang nggak keluar Jakartanya malah. Oh iya. Oke, kalau udah di include gitu ya, kepilih apa ya gitu. Ya. Bentar, sorry. Nah Jakarta, nah kalau kita lihat tuh Depok nggak kebagian ya Pak ya. Padahal kan target market kita di Depok Pak. Maksudnya lokasi kita kan di Depok. Ya. Nah caranya gimana? Nah ini ada dua pilihan nih. Ya yang pertama itu adalah kita bisa pilih South Jakarta. Ya.
biar Depoknya kebagian. Atau ya kita bisa tambahin lagi tuh, ambil contoh nih Depok ya, Depok dan radius 10 km contoh. Jakarta 20 kilo kena sih. Hah? Depok kena. Ya Depok kena, cuman kan nggak di ininya. Oh iya. Atau ya tambahin lagi tuh Depok radiusnya 15 kilo tuh, kena tuh Citerep segala macem. Itu bisa masukin cuma satu lokasi atau 2 lokasi? Bisa banyak Pak. Sampai Bandung, okay. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Bandung gitu juga bisa Pak. Ya atau ya Jakarta. Iya, bisa. Tapi diperluas tuh berapa kilonya. Contoh 40 kilo gitu. Nah, 40 kilo kan lebih lebar lagi tuh. Oke? Kalau udah kita save. Nah di sini ada location options ya, ini ada 2, presence or interest. Jadi kalau ya kita remind lagi aja ya. Kalau presence itu berarti lokasi orang di lokasi aja. Kalau presence or interest berarti orang di lokasi dan orang luar lokasi yang tertarik atau sedang nyari sesuatu di dalam lokasi kita gitu. Contoh kalau kayak saya pilih yang presence or interest gitu ya. Saya kan targetnya coba Jakarta nih. Nah tapi kalau ada orang Bandung nyari kursus coding Jakarta, nah saya muncul tuh, karena presence or interest gitu ya. Nah berikutnya bahasa itulah kita pilih, kita mau target orang yang berbahasa apa gitu ya. Nah sebenarnya seninya gini Pak, seninya itu adalah karena iklan display itu bayarnya itu adalah per orang lihat, ya. Jadi kalau kita targetnya keluasan atau targetnya terlalu luas itu boncos Pak kita. Kenapa? Karena budget kita kan dibuang untuk menampilkan iklan ke orang-orang yang mungkin di luar target market kita, gitu ya. Nah tapi kalau kita sempitin targetnya, itu kadang-kadang bisa jadi si Google malah bingung. Ini saya mesti tampilin ke siapa ya gitu. Jadi kita harus menemukan titik keseimbangan nih, gitu ya. Kalau udah ya di sini ada bahasanya, kita silang aja tadi kan English tuh. Ya, kita silang Englishnya jadi all language. Ya, nah kemudian kita klik more setting. Ya. Nah, ini kita setting iklannya dulu ya. Yang pertama itu adalah jadwal. Ya, schedule ya. Jadwal ini sudah pasti harus di setting. Ya, jadi kita set jadwalnya. Ya mungkin jam 7 pagi gitu ya. Sebenarnya jadwal ini tergantung ya, calon customer kita ramenya di mana gitu. Cuman balik lagi, kita mesti mesti lihat kebiasaan mereka tuh apa. Kalau target market kita orang kerja kan berarti kan mereka akan ramai itu di jam pas mereka lagi berangkat ke kantor, betul gak? Ya lagi di KRL mungkin lagi lihat iklan gitu. Atau pas lagi jam makan siang. Ya atau jam-jam sore-sore tuh udah jam-jam gabut tuh. Benar. Gitu ya. Dan malam itu mereka udah nyampe rumah lagi rebahan kan, lihat IG gitu atau lihat Google gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya balik lagi tuh kayak contoh nih yang kemarin kan saya bilang tuh yang suka main game biasanya kan kalong. Ya. Jadi tergantung ya. Oke. Ini berarti jamnya kita bisa set berapa jam gitu maksudnya? 24 jam pun bisa. Oh bisa ya? Misalkan gini, dari jam 7 sampai jam, saya mau iklan saya misalkan 3 kali tayang misalkan dalam satu hari. Dari jam 7 sampai jam 8. Terus dari orang makan siang nih sama orang pulang kantor. Bisa aja. Bisa ya? Bisa. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah berikutnya di sini ya ada device, Pak. Di bawahnya itu ada device. Device itu mungkin kita lihat ya. Nah, ini kita bisa target perangkat secara spesifik gitu. Contoh nih, saya bisa target di bawah, paling bawah itu dibuka lagi more settingnya. Nah, nanti ada device. Device. Ya.
jadi di sini ya targetingnya itu ada 3 Pak. Ada komputer, mobile phone, sama tablet. Nah ini kita pilih tuh mau tampil di mana gitu ya. Nah dicetak 3-3 pun nggak masalah sih gitu ya. Nah yang seru itu adalah kita bisa pilih tuh. Nah andai kata kita pilih handphone contoh nih ya, handphonenya itu OS berapa gitu, itu kita bisa pilih Pak. Contoh handphonenya Apple ya. Nah, terus di sini ada operating systemnya. Operating systemnya contoh nih. Oh, saya pengen nampilin ke Android, macOS, ya Windows gitu ya. iOS ya. Operating system. Gitu. Jadi di sini kita bisa pilih tuh. Ya, ada Android, ada macOS kan apa? MacBook kan pakai itu. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa tuh ya contoh nih Android ya. Androidnya Android berapa nih minimum nih? Ya, saya bilang minimum Android 13 gitu ya. iOS minimum berapa? Ya, iOS-nya minimum iOS 14 atau 15 deh sekarang, 15.1 gitu ya. Oke, kalau udah kita klik done gitu. Nah, jadi target itu tuh spesifik banget gitu, Pak. Ya, jadi orang-orang tuh minimum punya HP-nya HP baru lah gitu. Kemudian network nih, contoh nih networknya saya mau iklan saya muncul waktu orang connect ke wifi aja gitu, itu juga bisa tuh. Ya. Tujuannya apa sih kita target orang yang wifi? Ya itu yang kemarin saya bilang ya, bahwa kalau kita target orang yang wifi kan mungkin orangnya menengah-menengah ke atas gitu. Di rumahnya bisa punya wifi, di kantornya bisa punya wifi gitu ya. More setting lagi Pak ya. Nah ini sebetulnya sisanya nggak gitu kepake sih Pak. Ya. Nah cuman yang mau kita lihat itu adalah yang paling bawah nih, content exclusions. Ya. Kita klik dulu yang content exclusions. Ada content exception. Ya, content exception sama. Nah ini apaan sih? Ya jadi gini ya, karena kita nampilin iklannya itu iklan gambar atau iklan banner, ya jadi kita bisa pilih tuh. Kita nggak mau tampil di website atau aplikasi atau video yang seperti apa nih, gitu ya. Contoh, di sini saya nggak mau tampil di video-video yang dewasa, gitu ya, ratingnya dewasa. Nah ini saya bisa centang yang mature, gitu ya. Oke. Cuman kalau misalnya nggak apa-apa ya apa-apa sih, gitu ya. Nah berikutnya ada yang namanya sensitive content ya. Jadi saya bisa milih untuk tidak tampil di konten-konten video atau konten-konten website yang sifatnya apa gitu. Contoh nih tragedi dan konflik, sensitive social issue ya, bahasanya kasar ya, menggoda gitu ya. Kemudian sensational and shocking gitu. Jadi website-website yang ini ya, website-website yang ya porno lah, terus udah gitu shocking tuh apa ya namanya ya, isinya tuh bikin orang tuh geli gitu. Ya, oke. Nah berikutnya ya, ini kenapa saya centang, karena biasanya orang-orang yang masuk kayak gini kurang mikirkan pendidikan sih. Ya, jadi saya jangan mau tampil di situ. Ya. Nah kemudian tipe konten ya, tipe kontennya. Jadi kita bisa pilih untuk tidak tampil di tipe konten apa. Contoh, saya nggak mau tampil di live streaming video. Kok di sini ada video sih? Ya, jadi sebenarnya kita kalau display itu kita bisa tampil di video-video YouTube juga, Pak. Gitu. Jadi kalau kita nonton YouTube, contoh nih. Nah, ini ya, contoh. Ini kalau ini kan YouTube. Video, ya, beda. Kelahiran mobil ini mengorbankan ini juga masih ada tempat. Ya, kadang-kadang di bawah sini suka ada banner, betul gak? Betul. Nah ini namanya adalah display, gitu, iklan display tapi tampilnya di videonya berupa banner gitu. Kita tampilnya berupa banner di sini. Nah kita kalau misalkan mau iklan kita deh muncul di situ, itu bayar nggak sih Mas? Bayar lah Pak. Oh gitu. Bayar. Oh oke. Bayarnya per penayangan lagi. Per penayangan? Ya. Oh gitu. Dan bisa kita tembak di situ ya? Bisa. Ini juga display Pak. Oh itu kayak gitu di situ juga tuh? Ya. Oke. Oke.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu caranya ya. Nah, mau nggak tampil di video-video yang live streaming gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Mau nggak nampil di video-video di mana si YouTube itu di embed sama orang. Embed tau ya Pak ya? Embed itu jadi kita bisa pasang video YouTube di website kita. Contoh gini nih. Nah, ini namanya embed nih. Ini kan video YouTube nih. Cuman dipasang di website yang untuk code. Nah, ini namanya embed. Gitu ya. Below the fold. Below the fold itu apa? Below the fold itu adalah nah, ini kalau misalnya kita lihat iklan ya, iklan display kan ini nih yang dipasang di atas ini nih. Nah, ini display nih. Ya, ini juga display. Ya. Nah, kalau yang langsung tampil itu namanya bukan below the fold. Below the fold itu kita mesti scroll ke bawah dulu baru lihat iklannya. Nah, yang contoh nih, ini saya mesti scroll ke bawah dulu ya baru bisa lihat iklan. Contoh nih, GoDaddy nih, bahasa Arab. Ya, gitu. Jadi ini ya caranya. Ini namanya below the fold-nya ini. Gitu. Oke. Nah, ini. Ya. Kemudian park domain. Nah, park domain biasa saya nggak mau ya. Nah, park domain itu jadi gimana ya ngomongnya ya? Park domain itu kadang-kadang ada beberapa orang yang beli website cuman buat biarin aja. Ya. BCA juga kadang-kadang beli website cuman buat dibiarin aja, biar orang tuh nggak pakai namanya dia gitu loh. Jadi dibeli-beliin semua gitu. Iya, dibeliin semua. Gitu ya. Dibiarin dah gitu tuh. Nah, itu namanya park domain tuh. Jadi domain yang diparkir nggak dipakai gitu. Ya, mau nggak ambil di situ? Kalau mau boleh aja gitu. Oke. Ya. Kalau udah ya, berarti kita sudah selesai untuk setting level campaign-nya atau setting iklannya. Ya. Kalau udah kita next. Nah, kita masukin budgetnya berapa ya. Nah, minimal biasanya budget orang Indonesia yang iklan itu antara 30.000 sampai 50.000 sih. Gitu. Ya, masukin aja 30.000. Nah, kemudian untuk bidding itu apa sih? Bidding itu adalah cara si Google untuk menghabiskan duit kita itu untuk fokus kemana? Ya, jadi di sini kita fokusnya adalah untuk mendatangkan conversion sebanyak mungkin. Ya, jadi kita conversion itu apa sih? Tindakan. Ya, tindakan dalam website gitu. Jadi kita akan mendatangkan tindakan dalam website itu sebanyak mungkin, gitu ya. Oke, tindakan dalam website kita apa? Tindakan dalam website ya. Kontak WA ya. Gitu. Jadi Google akan mendatangkan kontak WA sebanyak mungkin, gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, ini balik lagi. Ini satu lagi nih ya. Ini seninya dalam kita pasang iklan display ya. Sebetulnya gini nih. Kita kalau lihat iklan di website itu diklik gak sih, Pak? Di website kalau saya sih suka ngeklik juga ya. Suka klik juga? Tapi jarang lah. Frekuensinya mungkin jarang ya. Lebih gitu. jarang. Ya. Kita cuma ngeklik kalau memang benar-benar tertarik betul ya. Kalau benar-benar ini informasi apaan sih, diskon apa sih gitu, baru kita klik, betul gak? Ya, cuman memang biasanya jarang diklik ya, karena orang sih lebih takut ya, takut ada virus segala macam gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kita masang iklan display itu tujuannya bukan buat dapetin orang kontak dari situ, betul gak? Lihat iklan terus tiba-tiba kontak gitu, enggak juga gitu ya. Tapi lebih ke arah buat sebagai media awareness, Pak. Biar orang tuh ada kita gitu loh. Ya. Nah, jadi di situ loh kan tujuannya awareness, kok nggak pasang impression sih gitu loh. Ya. Kenapa? Karena gini ya, tetap kita pengen iklan kita tuh tampil ke orang-orang yang tepat gitu. Betul. Ya, jadi bukan orang-orang sembarangan. Makanya kita pilih yang conversion. Kenapa? Karena kalau kita pilih yang biddingnya itu conversion, Google itu sebelum nampilin iklan kita, dia screening dulu, Pak. Gitu. Ya, ini orang beneran ada minat beli nggak nih? Nah, kalau udah di screening dan dia memang secara historisnya ada minat beli rumah, iklan kita ditampilin ke dia. Oh, gitu. Iya. Makanya lebih lebih tertarget lah, lebih nggak sembarangan lah. Gitu. Oke? Ya, kalau udah ya di sini kalau ada set target cost per actionnya dimatiin dulu aja. Ini matiin ya. Ya, kalau udah kita klik next.
Nah, muncul targeting, betul gak? Ya. Ya, targeting. Kita buka targetingnya. Nah, di sini ada 5 targeting. Ini yang tadi saya bahas ya. Oh, iya. Ada audience segment, ada demografi, keywords, ada placement gitu ya. Nah, ini sistem targeting gimana sih? Ya, apakah harus semuanya diisi atau gimana gitu ya? Ternyata ini semuanya nggak mesti diisi, Pak. Nggak semuanya mesti diisi. Tapi jadi gini caranya ya. Caranya adalah kita pilih salah satu atau salah dua untuk kita target gitu ya. Semakin kita pilih ini semua, itu semakin spesifik nantinya. Karena kita perintahnya gini nih, Google ya targetnya harus ini dan ini dan ini dan ini dan ini ya gitu. Nah itu kan Google kadang-kadang suka pusing gitu. Ya makanya kalau Google pusing itu dia impressionnya bisa jadi 0. Nah itu yang saya bilang tuh ya, impressionnya 0 tuh karena ini gitu. Ya, oke. Nah jadi gimana dong? Ya jadinya adalah seninya ya tadi tuh ya, targetnya jangan terlalu spesifik, tapi jangan terlalu luas juga, gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya lah, yuk kita mulai dari audience segment. Audience segment berarti apa? Kita pilih list ya, segment kan list ya, list audience ya, gitu. Jadi kita pilih list audience yang mungkin kita udah bikin atau kita bisa minta dari Google. Kita klik aja. Nah di sini ada 2 opsi, yaitu kita bisa cari atau kita bisa browse. Ya. Nah kalau kita cari di sini kita lihat nih ya, saya bisa pilih ya list-list yang sudah disediakan oleh Google buat saya. Ya jadi contoh nih ya, karena Google ngelihat nih, oh iklan saya mayoritas tentang coding nih, tentang programming ya. Jadi di sini dia udah kasih tahu tuh, oh mungkin kamu suka atau kamu mau target audience yang berbau teknologi gitu, atau yang suka teknologi. Nah ini kita bisa ngintip nih orang di dalamnya siapa. Nah contoh nih, kalau misalnya yang affinity itu apa sih? Ya jadi ya ini saya jelasin dulu nih. Ya ada affinity, ada intention, ada keyword, ada URL. Affinity itu hobi, Pak. Contoh nih ya, saya hobi motor. Ya, jadi affinity saya itu motor. Nah ketika saya browsing Google, itu saya suka tuh cari info tuh tentang motor ini speknya apa sih, motor itu speknya apa sih gitu. Ya itu namanya adalah affinity. Google itu tahu saya hobi motor karena berdasarkan mungkin histori pencarian saya, atau saya suka lihat iklan apa gitu, atau saya suka lihat video apa di YouTube gitu ya. Oke. Nah berikutnya itu ada intention. Nah intention itu apa? Intention itu adalah ada minat beli gitu loh. Nah kalau kayak saya hobi motor ya, saya pasti browsing, tapi apakah dalam waktu dekat beli kan enggak ya. Nah kalau intens itu beda. Contoh ya mungkin ya contoh aja ya, contoh gitu. Mungkin 3 minggu terakhir ini saya suka getol browsing tentang rumah gitu ya. Nah si Google ngeliat nih, ini tumben ini orang browsing tentang rumah. Jangan-jangan ada minat beli nih gitu ya. Jadi karena Google mendeteksi dari perilaku saya itu mungkin ada minat beli ya, jadi saya dimasukin kategori intention gitu ya. Nah di sini ada affinity, ada intention ya. Affinity-nya apa? Affinity-nya itu teknologi, jadi orang-orang yang hobi teknologi. Cuman kalau kita lihat di sini nih, orang-orang hobi teknologi ini ya, audience segmentnya itu ya mungkin audiophile segala macam, atau YouTube kategorinya rap, hip hop segala macam. Wah ini nggak cocok buat saya. Kenapa? Karena ini mungkin orang-orang yang suka teknologi aja gitu loh ya. Atau yang kedua itu web design and development gitu ya. Nah kalau kita lihat nih, web design and development ini in market, jadi orang-orang yang memang di dalam pasar web design dan development. In market tuh maksudnya orang-orang yang memang udah ada minat beli, atau sudah di dalam udah beli gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat nih, audience segmentnya itu web service, email marketing service, domain registration gitu ya. Kemudian YouTube kategorinya apa? Windows, web design, development tool. Wah ini cocok ya, karena orang-orang yang suka nonton YouTube development tools, suka nonton YouTube tentang design and development ya, berarti cocok lah sama saya ya. Jadi di sini mungkin saya akan centang yang web design and development gitu ya. Nah ini sebenarnya kita centang-centangin lagi nih Pak gitu ya. Gitu. Di sini karena saya belum pernah itu, makanya kok. Nah di sini bisa cari juga ya. Contoh nih, beli rumah, dicari tuh ya, nanti muncul tuh ya property for sale gitu, atau for rent gitu
Iya, iya. Sebentar ya, maaf. Ya. Saya izin ngangkat dulu. Oh ya. Dulu. Dulu, Bu. Waalaikumsalam, ya, Bu. Nah, lagi meeting dulu. Apa, Bu? Hmm. 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 Oh, cuman tanggal berapa? Juli. Juli kali. Juli kali, Bu. Sekarang kan Juni. Iya, iya, iya. Oh, eh oh diwawancara juga. Ya udah, insya Allah kalau udah apa abangku yang Erwin, kalau yang Irwan juga nggak apa-apa lah ntar. Ya kan? Hmm. Oh iya, 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 iya. Siap, siap. Boleh, boleh. Makasih Bu. Ya, waalaikumsalam. Mau diwawancara. Bagus tuh, masuk media berarti ya? Nggak tahu deh. Saya kan ini lulusan waktu pas ngambil lulusan Trisakti ekonomi, terus ngambil lagi S2 di ini Untar. Oh. Di Untar. Terus pas kemarin COVID, kerjaan lagi sedikit, ambil lagi S2. Ambil S2 hukum di Trisakti. Belajarnya baik juga, Pak. Hobi. Bagus. Ya, udah dicari, udah ketemu ya, Pak. Ini bisa dicentang-centangin tuh. Iya, benar. Apartemen for sale lah, segala macam gitu-gitu ya. Oke. Nah, atau kita bisa browsing, Pak. Browse tuh. Kalau kita klik browse, itu kita bisa cari tuh ya. Berdasarkan demografi mungkin ya. Apakah dia orang tua atau udah menikah atau belum gitu ya, atau belum punya rumah atau udah punya rumah gitu ya. Ya. Kemudian contoh nih ya, interest dan habit mereka tuh apa, affinity-nya tuh apa gitu, hobinya apa gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita mau pakai data kita yang tadi kita bikin, itu ada ini sih, Pak, ya ada your data segment atau custom segment. Okay. Nah, yang tadi kita bikin kan custom segment tuh, Pak. Ya. Nah, jadi kita klik aja custom segment. Nah, itu kita centang tuh yang tadi barusan kita bikin tuh, Pak. Ini yang tadi masuk ke Browse, terus interest and habit atau bukan? paling bawah, Pak. Paling bawah. Nah, itu ada custom segment. Oh iya. Oh ini ada nih. Iya, dicetak semua aja, Pak. Nah, kalau udah di back lagi. Oke. Nah, cari lagi tuh mau masukin apa. Cuman kalau udah punya 3 itu udah sih, Pak, cukup ya. Nah, ini yang saya bilang tadi tuh ya, kenapa bagus kita bikin list dulu ya, bisa kita pilih di sini nanti gitu, langsung jadi. Kita nggak usah repot-repot cari-cari lagi gitu. Oke? Kalau udah kita klik done. Di atas kanan itu udah done. Ya. Nah, kalau udah ya, kita udah punya targeting ke Google, itu Google ya, saya pengen kamu target audiensnya tuh ini gitu ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat tuh ya, ini ya. Udah ada estimasi berapa orang yang lihat iklan kita gitu ya. Nah, kalau udah yang berikutnya kita add targeting lagi ya, kita kan belajar namanya demografi. Ya, demografi itu kita bisa centang, kita bisa pilih. Nah, ini ya, centang demografi yang sesuai dengan target marketnya kita. Ya, mungkin kalau anak muda sih belum ya untuk beli rumah ya. Gitu. Maksudnya bukan kita menyudutkan, tetapi kalau kita lihat statistik rata-rata usia 30-an ke atas sih beli rumah. Betul. Gitu. Oke?
Kemudian apalagi ya, apakah dia orang tua atau tidak, ya kemudian nih income-nya. Oh ini karena di Google ya? Di Google bisa kelihatan ya? Iya. Gitu ya, pilih usia, kemudian pilih income berapa gitu ya. Kalau udah, kita klik done. Itu yang kalau 41 sampai 50% itu maksudnya pendapatan ya? Ya, pendapatan. Ini kita mau centang apa gimana? Bebas, terserah. Mau dicentang boleh, mau enggak boleh. Gitu. Jadi gini ya, pendapatan itu kita bisa target orang-orang yang ya itu ya, dari rata-rata penghasil Indonesia. Kalau yang 10% itu ya 10% orang orang di atas yang punya pendapatan paling 10% orang Indonesia gitu. Oke. Nah di sini biasa sih saya sampai 40% sih. Oh gitu. Kalau udah, kita klik done. Kalau udah di done. Ya. Nah berikutnya add targeting lagi. Ya. Nah kalau keyword tuh apa sih keyword? Ya keyword itu tadi kan kita udah target keyword, di sini keyword lagi sih kan gitu betul kan? Beda keywordnya ya. Jadi di sini ini ya udah keterangan udah cukup jelas sih ya. Kita pengen mentarget atau kita pengen iklan kita tuh tampil di website yang relevan dengan keyword apa nih, gitu ya. Nah ini biasanya saya nggak isi sih karena terlalu membatasi. Oke. Ya jadi ini segmented berarti. Ya ini cukup tahu aja gitu. Ya. Ini kita kosongin aja. Langsung finish aja. Belum Pak. Oh belum. Ya, di bawahnya masih ada lagi, ada topik sama placement. Targeting lagi kan? Iya, targeting lagi. Nah, ada topik, ada placement. Iya. Topik juga sama nih ya. Kita pengen tampil di website atau aplikasi atau video yang topiknya tuh tentang apa gitu loh. Ya. Nah, ini biasanya properti ya. Kalau misalnya mau boleh tuh. Properti atau house for sale gitu ya. Kita cari sini bisa. Ya, cari. Tuh. Kita centang tuh yang real estate segala macam. Ya, oke. Ini kalau udah finish. Iya. Oke ya, udah. Kalau udah, ya klik next juga boleh. Nah ini saya satu lagi ya, saya kasih lihat terakhir ada namanya placement. Ini add targeting lagi? Ya, add targeting ada placement. Nah, placement ini unik ya. Kenapa? Karena ini namanya penunjukan langsung. Ya, saya mau iklan saya itu tampil di sini gitu. Bisa Pak. Gitu. Contoh nih, apa namanya? Saya pengen tampil di konten-konten soal properti gitu. Bisa Pak. Atau kita bisa tunjuk tuh konten-konten properti yang terkenal sih. Contoh nih si Vina, siapa? Vina Sapitri. Si Vina Xmark itu. Ya. Nah ini saya bisa ini nih contohnya YouTube channel ya, saya cari nih Vina Xmark ya, atau Vina siapa sih namanya? Jadi kita bisa naruh iklan di situ. Bisa. Contoh. Di YouTube gitu ya? Ya. BSD. Nah di sini ini ada beberapa nih yang review. Contoh nih si
siapa gitu ya. Tumben si ini enggak. Oh nih si Devi Ekma sama Vina siapa gitu ya. Saya bisa ini nih. Yang suka kamar utamanya di bawah cocok banget sama rumah ini. Posisinya juga enak banget karena persis di depan taman, carportnya cukup untuk 2 mobil dan ada garasi. Hari ini Komul berada di Eminent BSD. Rumah ini baru aja selesai dibangun. Pengaruh Pak. Ini kan untuk mendorong penjualan. Pengaruh juga. Iya. Nah, nih contoh nih saya mau iklan di channel si Devi gitu. Jadi setiap ada videonya si Devi pasti ada iklan saya. Bisa Pak. Ini sampai penunjukan langsung. Iya. Bisa. Tapi ntar kita bayarnya berapa gitu ya? Ya, nanti bayar berapa kan itu kan jatuhnya endorse. Kita tetap bayarnya ke si kita taruh duitnya tetap ke si Google Ads kan? Enggak. Ini kalau ini yang kalau ini ke Google Ads. Iya. Kecuali kita manggil dia gitu kan? Iya, kecuali manggil si itunya langsung. Iya, manggil itu juga boleh sih Pak. Ya jadi kan di review rumahnya segala macam. Dan biasanya sih ini ya tim marketing tuh banyak kerja sama mereka juga Pak. Ya oke. Kalau udah ya ini bisa pilih nih ya baik si ininya channel YouTube-nya ya video YouTube-nya itu bisa ini ya. Atau saya mau ini ya orang yang cari rumah di Depok. Rumah Depok gitu ya tuh. Nah, banyak tuh ya iklan. Nah ini saya bisa centangin tuh. Oh saya mau tampil di sini gitu ya. Jadi kita ntar muncul banner kita gitu. Muncul banner kita. Nah bisa diklik kayak gini. bisa lah. Ya gitu ya. Oke. Seru ya. Seru. Ya kalau udah kita klik next Pak. Ini kalau anggapnya kita udah done, udah done ya kita klik next di bawah kanan itu next. Nah kalau udah di sini kita ini masukin ini ya Pak, masukin gambarnya. Apa sih gambarnya gitu ya? Kita isi dulu final URL-nya. Final URL itu websitenya kita mau arahin kemana? Ya kemudian masukin nama bisnis kita. Ya contoh nih Bumi Cimanggis Indah 2 gitu atau gimana. Udah? Kalau udah berikutnya ya nah ini kita masukin dulu gambarnya ya, plus image Pak. Plus image gitu ya. Masukin gambarnya. Tapi mesti buat banner dulu. Iya. Udah masukin Pak itu gambarnya? Belum? Aku belum ada gambar. Oh belum ada gambar, nggak apa-apa. Berarti skip dulu ya. Nah berikutnya ada ini nih, ada logo. Kita bisa masukin logo usaha kita. Kemudian di sini ada video. Ya jadi sebenarnya banner itu ada yang sifatnya video juga Pak, gitu.
Ya kita kasih video 30 detik, kita bisa tampilin bannernya. Itu di mana-mana gitu. Ya. Oke. Nah, terakhir tinggal masukin sih Pak headline, long headline sama description, yaitu kata-kata iklannya. Gitu ya. Kalau udah jadi sih sebenarnya. Gitu. Mungkin kita coba ya masukin kata-kata iklannya ya. Kalau bingung pakai siapa? GPT. Betul. Ya kayak ini hebat nih ChatGPT. Iya. Tapi cuman ChatGPT sekarang kayaknya saya mau terminate. Saya mau pakai namanya Gemini. Gemini dari kemarin saya pakai lebih oke. Dia bisa kita suruh untuk baca YouTube bisa Pak, karena kan YouTube itu kan punya Google. Kita suruh dia sadur, kemudian Google itu kan ada namanya Google Flight. Ini saya iseng sih kemarin, Nah, saya bilang tolong dong kamu buat prediksi lengkap long weekend. Kalau liburnya hari Kamis terus long weekend nih, saya bisa cuti di Rebonya atau Jumatnya gitu. Kalau libur Jumat, saya bisa cuti di Kamisnya gitu. Nah, nanti dia bikinin tuh ya, kalau liburnya segala macem ya. Terus saya bilang nih tuh dia bikin tuh potensi cuti libur di 2026 tuh. Terus saya bilang, saya rencana liburan ke luar negeri, alternatifnya ke sini ya. Cariin dong tiket termurah. Nah, si Google ini kan dia ada Google Flight gitu, Pak. Jadi dia bisa connect tuh, ambil data dari Google Flight. Nah, dia bikinin tuh tabel. Tuh. Kalau mau ke KL nih enak tanggal segini nih. Kalau Singapura enak tanggal segini. Gitu. Seru ya. Gitu. Kemarin aja ChatGPT seru tuh gitu kan nanya-nanya gitu. Iya. Ini lebih seru lagi Gemini. Iya. Gitu karena terintegrasi sama ekosistemnya Google. Sedangkan orang nyariin semua lewat Google ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, ini sih iseng lah. Ya, jadi sekarang saya lebih banyak pakai Gemini sih. Oh itu. Kata-kata iklannya juga lebih rapi begini. Keren nih. Begitu ya. Kalau orang mencari sesuatu selain Google pakai apa sih Mas? Tergantung apa, maksudnya mau nyari apa dulu gitu. Kalau misalnya biasanya sih kalau orang Indo sih mayoritas Google ya Pak. Google ya? Kalau nggak Google, Bing. Bing itu punya Microsoft. Jadi kalau orang bener-bener gaptek sama sekali itu, dia nggak ngerti install Chrome, nggak ngerti Firefox itu, dia kan biasa pakai browser bawaannya si Google. Pakai itu untuk pakai apa? Browser bawaannya si Windows, pakai Microsoft Edge. Apa namanya Bing? Bing. Ya. Ini dia. Oh ini ada ya. Bing ya. Gitu. Yeah. Ya kalau orang yang awam kan pakai itu ya. Gitu. Nah ini promnya ini nih bentar. Saya kasih di grup. Mana ini? Oh ini dia. Nah ini nanti keywordnya diganti ya. Keyword sama linknya diganti.
Ini Aromio Store apa ini? Oh itu tokonya saya, Namanya? Oh, toko saya. oh gitu. Nah, diganti ya Pak, itu jangan gitu. Aromio Store. Sepatu. Sepatu. Ada banyak. Hmm? Nah, di dalamnya sebenarnya ada banyak anak ini. Nih, saya udah terjemahan ke bahasa Indonesia, di grup udah ada gitu promnya. Coba kita suruh Gemini ya. Kita suruh Gemini, kita suruh dia bikinin ini. Saya mantupot, jadi saya pakai mantupot.id. Kelas intro to programming. Nah, jadi di sini udah banyak ininya, banyak petunjuknya tuh. Nah, tinggal kita enter. Berarti dulu kuliahnya IT. IT dulu. Enggak, Enggak. saya marketing Pak. Masa? Iya. Cuman memang papa saya programmer. Wah. Iya. Berarti emang bisa dari dulu. Hah? Berarti emang bisa dari dulu dong. Belajar Ya, lumayan lah. Iya. Nah ini tuh ya, tuh. Oh, iya. Jadi gampang ya. Lebih ini ya kata-katanya ya. Lebih manusiawi. Iya, sama lebih apa ya? Menurut saya kata-kata iklannya tuh lebih enak sih ya. Karena saya udah berapa kali coba tuh malah ChatGPT kan. Jadi kok kurang enak. Gemini lagi ada gratis sebulan. Oh iya. Gimana sih kalau minta mau anggaran? Di itu aja, di apa? Masuk ke Gemini. Cari di Google ya, Gemini gitu. Ini ada Google Gemini. Nah, Google Gemini masuk. Nah, itu upgrade kan. Oh iya. Nah, dapatkan penambahan gitu. Tuh, dapatnya banyak tuh. Penyimpanan 2 tera tuh. Google One. Jadi kita bisa apa? Simpan data sampai 2 tera di Google Drive-nya. Nah, bisa ini nih, bisa bayar di ponsel pakai apa? Pakai iklan. Dia nggak bisa transfer gitu ya? Nggak bisa. Pakai
apa bayar? Biasanya seksi kartu kredit Pak. Oh, kartu kredit. Atau bayar di ponsel. Jadi kita masuk diklik aja bayar pakai ponsel. Tuh, jadi potong pulsa. Potong pulsa. Iya. Wih. Gitu. Ini. Iya. Oh, potong musisi pulsa Jangan. dulu. Makanya jangan. Gitu. Oh, Cuma kalau di yang sini- pakai itu, yang pernah pakai Mas Abis bilang pakai apa? Apa? Gojek apa? GoPay. Di sini nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Seru ya? Saya juga sekarang lebih sering pakai game ini akhirnya. Tadinya kan saya pakai itu tuh ChatGPT terus. Sejak dia bisa bisa connect ke Google Flight, dia bisa connect ke apa. Wah, kenapa nggak dari dulu saya pakai ini? Canva punya diri juga. Canva, kamu tahu ya? Ini Canva sih. Canvas, bukan Canva. Canva harusnya bukan sih. Nah kalau udah, nanti ini muncul nih iklannya tuh. Kalau kita udah masukin headline, no headline description, nah tuh. Nah, ini bagus juga ya kata-katanya. Iya kan ya. Kalau dari ngomong juga. Oke, kalau udah ya kita klik next. Ya kalau udah dimasukin gambarnya segala macam, kita klik next. Terakhir dia akan lihat iklan kita itu layak tayang apa enggak. Ya kalau udah sebenarnya tinggal kita publish. Ya cuman di sini saya nggak publish ya, karena ini aku want to code. Udah? Kalau udah berarti di sini kita udah belajar tentang ini ya, tentang display network dan udah belajar tentang ini penargetannya. Nah berikutnya kita mau jalan iklan YouTube, belajar iklan YouTube yuk. Ya kita masuk YouTube. Nah gimana caranya? Caranya adalah sama ya, plus create lagi Pak, plus create campaign, plus create campaign. Buka yang baru apa enggak? Buka yang baru. Yang baru. Nah, disilang aja itu. Oh ini silang aja ya. Udah aja ya. Disilang aja. Oh ini. White aja. Kalau udah skip lagi. Nah kali ini ya sama ya, without guidance. Without guidance. Nah di sini kita pilih yang video ya. Nah video itu dia unik ya, dia ada beberapa target, betul gak? Ya. Kayak gini nggak di tempat bapak? Iya, aman. Aman, salah ya? Sama. Oke, kalau udah, jadi gini ya, kalau untuk penargetan video itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekarang ya. Ada 7 jenis penargetan ya. Nah yang pertama itu namanya adalah video view. Ya, video view itu apa sih? Jadi kalau video view itu adalah ya yang penting tuh iklan kita itu tayang gitu. Ya, jadi Google itu akan menayangkan video kita sebanyak mungkin gitu, menyebarkan video kita sebanyak mungkin gitu ya. Nah biasanya dipakai buat apa? Dipakai kalau kita itu ngincernya adalah view atau engagement. Ya jadi yang penting itu orang lihat gitu. Fokusnya itu yang penting dilihat orang ya. Nah ada yang kedua namanya itu adalah video reach ya. Di sini efficient reach sama ya? Sama ya tuh kan ini efficient reach tuh. Iya. Jadi sama isinya sebetulnya, cuma kalau di saya di segmenin aja gitu. Oke. Ya. Nah, efficient reach atau video reach ya, video reach itu adalah targetnya itu adalah penjangkauan. Kalau view itu targetnya adalah berapa banyak yang lihat, kalau video reach itu targetnya berapa banyak yang dijangkau. Nah, kita bisa pakai efficient reach ya. Jadi nanti yang atur tuh si Google tuh. Atau kedua, kita bisa pakai namanya non skippable. Nah, ini kita bisa bikin iklan yang nggak bisa di skip sama orang.
Oh gitu. Ini. Ya kan di YouTube kan ada ya iklannya kan. Bikinnya sampai beres gitu kan? Iya. Oh. Bikinnya pakai itu, ya. Nah, ketiga namanya adalah target frekuensi. Kita bisa target ya satu orang itu harus ngeliat iklan kita berapa kali sehari. Gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya drive conversion ya. Nah, ini ya yang sebenarnya kita mau pilih itu yang ini, drive conversion ya. Jadi Google itu akan menampilkan iklan kita ya dengan tujuan adalah untuk mendapatkan tindakan sebanyak mungkin. Jadi sebelum ditampilkan iklan itu Google akan melakukan screening. Ya, ini kira-kira ada kayak yang sesuai dengan ada berminat untuk membeli produk kita gitu. Ya, kalau ada baru ditayangin. Gitu. Ini drive conversion. Ad sequence apa? Jadi di Google Ads itu di YouTube Ads itu ada tuh namanya iklan berepisode. Jadi kalau udah lihat episode 1 nanti kita tampilin episode 2. Kalau udah lihat yang episode 2 kita tampilin 3 gitu. Nah, ini ya namanya ad sequence. Nah, terakhir ada yang namanya audio reach. Audio reach apa sih? Jadi kita menampilkan iklan di YouTube Music. Nah, sekarang kan ada ya YouTube yang buat dengerin musik doang. Iya. Ya, itu namanya audio reach gitu. Nah, kita pilih yang drive conversion. Gitu. Udah? Ya kalau udah sama ya goalnya itu kita pilih kontak. Di saya soalnya bukan kontak. Tadi pilihnya drive conversion kan? Ya, drive conversion. Kalau udah continue. Nah, jadi sekarang ya iklan video itu namanya itu adalah iklan demand gen. Ya, demand gen. Jadi iklan untuk meningkatkan demand gitu. Ya. Nah, kalau demand gen itu ya jadi kita bisa ngiklan di beberapa platform sih nanti. Nanti kita bisa pilih. Ya. Intinya adalah untuk meningkatkan demand. Ya. Nah, ini ditanya dulu nih pertama-tama nih nama campaign-nya apa? Ya berarti apa gitu ya. Contoh demand gen programming. Gitu. Nah, kemudian ditanya tuh ya untuk mendapatkan apa? Apakah conversion, apakah klik? Nah, kalau saya sih conversion ya, gitu. Nah, kemudian conversionnya yang mana nih? Kontak gitu ya. Oke? Ada target nggak? Costnya nggak ada gitu ya. Nah, di sini berikutnya di bawahnya itu ada budgeting ya. Budgetnya itu ada dua ya, ada budget harian atau budget borongan gitu ya. Nah, ini bisa pilih ini ya, bisa pilih campaign total atau borongan, bisa pilih daily. Biar kalau mau ribet pilih daily aja gitu ya. Saya lupa bentar ya, minimumnya berapa ya? 100.000. Ini kalau misalnya ngiklan di sini ada minimum 79.000 ya. Gitu ya. Cuma disarankan 570.000. Nah, ini kalau lagi kita bikin iklan ada yang kuning-kuning, ini bisa diabaikan. Ya. Udah? 80.000. Ya, 80.000. Sudah? Kalau udah sama nih ada lokasi, language gitu ya. Ini bisa nggak kita setting gitu? Bisa ya, ini dinyalain aja, nanti kita bisa pilih tuh ya, kita mau nampilin iklan di lokasi mana gitu. Contoh Jabodetabek ya, masukin aja kayak tadi tuh. Gitu ya, udah. Kalau udah sama ada language ya. Nah, device juga nih ada. Ya, device juga ada. Nah, di sini device-nya itu kita bisa pilih tuh ya. Nah, yang beda tuh di iklan YouTube itu ada TV screen. Ya, smart di YouTube kan di Smart TV kan ada YouTube.
Ya, schedule, kita bikin juga schedule. Sudah? Kalau udah, kita go to add group 1 di bawah kiri. Go to add group 1 di bawah kiri. Udah. Nah, kalau udah kayak gini, betul gak? Iya. Ya. Nah, pertama-tama kita kasih nama dulu add groupnya apa gitu. Sebenarnya nggak usah sih ya. Ini umum aja gitu. Ya. Nah, kemudian dia tanya nih, ini iklannya tuh mau ditampilkan di mana nih iklan videonya gitu ya? Mau di semua channel atau kita bisa pilih? Nah, kalau kita pilih tuh ya, let me choose ya. Ini kita bisa pilih nih, mau tampil di YouTube, Discover, Gmail atau Google Framework gitu ya. Nah, kalau kita mau tampil di YouTube aja, ini bisa dimatiin ya ini. Gitu. Ya, biasanya yang bikin boncos itu yang display network sih. Ya, kenapa? Karena display network itu kan berarti kan iklan kita muncul di website orang, di aplikasi-aplikasi gitu loh. Ya. Nah, kalau udah berikutnya ya audience, kalau mau tambahin boleh ya, kita add on audience. Ya. Nah, kita plus new audience nih. Audience ada ketemu? Ini kan audience. Audience ya, klik nih on audience. Masukin tuh nama audiensnya. Tuh ya kayak gini. Ya contoh. Ya contoh nih, custom segment kita bisa pilih nih. Ya kita browse ini yang tadi kita bikin. Oh iya. Ya, your data juga ada tuh ya kalau di browse. Contoh visitor website atau gimana gitu. Dimasukin dulu aja ya, udah ya tuh interest, detail demografi gitu ya. Nah kalau udah di save ya, nanti jadi tuh audiensnya kita. Oke, saya rasa cukup gampang ya, tinggal di target aja, betul gak? Ya. Nah kalau udah ya kita go to add 1. Go to add 1. Open ya? Paling bawah. Open add 1 ya? Ya, open add 1. Udah. Ya, kalau udah, nah ini kita pilih tuh tipe iklan kita apa. Contoh nih, video kan kita. Nah, kita masukin tuh videonya video apa. Contoh nih video programming.
Nah, kita masukin nih. Jadi apa namanya? Ini ditanya nih, ya kita pengen ngarahin orang tuh kemana gitu. Contoh. Nah gini ya. Nah kalau udah ya, nah kita masukin videonya. Videonya mau yang mana nih? Nah kalau kita mau masukin video ke sini, ini harus diupload ke YouTube dulu pak. Oh. Gitu. Jadi kita harus bikin akun YouTube dulu. Gitu. Caranya adalah di sini kita buka YouTube. Udah. Nah kemudian di situ ada apa namanya, create channel, betul gak? Kita klik kanan atas ya. Iya yang kanan atas sana. Klik. Ini. Oh bukan itunya pak. Dan di sini di yang app itu. Nah di situ buat channel di atas. Ini. Iya. Nah bikin tuh channelnya apa gitu. Channelnya apa? Bikin magis contoh. Ya itu. Nama channelnya ditanya tuh apa gitu. Nah kalau udah buat channel. Gitu. Kalau udah upload tuh videonya di situ pak. Itu udah banyak sih video. Oh udah banyak video. Upload boleh? Apa? Ada di IG tuh. Nah boleh upload ke sini tuh. Jadi kita uploadnya caranya nih plus create tuh. Plus buat atau plus create di atas. Oh nih. Nah kemudian upload video. Upload video. Pilih file. Pilih filenya tuh apa yang mau diupload gitu ya, nanti diupload aja gitu. Kalau saya udah ada di sini jadi saya nggak perlu upload lagi. Ya kalau udah pilih logo kita, ya kemudian pilih bikin tuh kata-kata iklannya. Income berapa sih kira-kira ya sudah bisa untuk mengkatakan atau membeli rumah? Nah kalau udah nanti keluar tuh contohnya di sebelah sini.
Yang mana? Jadi saya keluar dulu. Ini kita mau Ya, buat. ini buat Buat. Cuman, Upload video. Nah, pilih file. Nah, pilih tuh videonya. Tuh, WhatsApp video. Itu installer bukan? mana tadi? Ini kan Atau di itu coba bentar. Nih, income Nah, berapa itu dia. di rumah? Dia upload dulu. Ya. Nah, kita kasih judul tuh. Judulnya apa? Apa judulnya? Oh. Judul videonya mau apa? Iya. Tanda tanya. Boleh tuh. Nah, deskripsi boleh kalau ini. Ceritain deskripsi boleh. Gitu ya. Kemudian di sini apa namanya? Nih yang tidak dibentuk anak-anak, ya. Kemudian berikutnya ini biarin aja, ini biarin aja. Nah ini yang kita mau tampilkan ke publik, biar bisa dilihat orang. Jadi kita publikasikan. Ini kita copy dulu linknya, kita publikasikan. Nah ini linknya nih, ya. Videonya ini kita masukin ke sini, videonya tuh. Nah tuh ya, masuk videonya. Sudah? Nah, ya kalau udah, ya di sini udah selesai sih. Ya kalau udah kita review, klik review, nanti dia review tinggal di publish. Ya. Ini lagi-lagi ya, saya nggak publish ya soalnya nggak ini. Gitu, oke? Ya kalau udah, ya sebetulnya sudah selesai materinya ya. Cuman nggak apa-apa, di sini saya kasih satu materi tambahan ya. Nah ini sebenarnya iklan ini kontroversial sih, karena ada yang bilang bikin rame, ada yang bilang enggak. Ya, kalau di saya kebetulan saya nggak rame sih, saya belum ketemu formulanya. Ya tetapi saya udah cobain setahun tuh, saya udah cobain setahun, hampir setahun lah gitu, 9 bulanan gitu, terus hasilnya itu jelek gitu di saya, nggak tahu kenapa ya. Kita lihat campaign, ya, campaign di sini, atau saya demoin aja ya. Iya, boleh. Nah, ini Weird Guidance. Nah, di sini ada yang namanya Performance Max. Ya, jadi kita bisa bikin iklan satu untuk semua ininya Google, semua ekosistemnya Google. Gitu. Ya, jadi keunggulannya adalah nggak ribet. Ya, kita tinggal bikin satu iklan untuk semuanya. Ya. Cuman kelemahannya adalah ya itu tadi ya, agak sulit untuk dioptimasinya. Gitu ya. Nah, ini sama ya. Gitu. Cuman di sini ya. Bentar. Nah, di sini ini sama sebetulnya, bidding segala macam ini sama. Lokasi juga sama, language juga sama, nomor setting juga sama, ya. Nah, yang paling ini tuh apa namanya? Yang paling ngaruh tuh ini, ya, di asetnya ini. Yang paling beda. Ya di sini kita masukin aja tuh iklan-iklan kita kayak gambarnya,
ya kata-kata iklannya apa aja semuanya masukin, digabungin jadi satu, video kita masukin situ, gambar kita masukin situ, nanti Google akan dia yang ngacak tuh, dia yang kombinasiin, nanti dia akan lempar ke orang, baik itu ke Google ke Gmail ya nih ya, dia tampilkan ke Google Display ya, YouTube Discover ya, Gmail juga gitu loh ya, jadi ke semua platformnya Google ya gitu. Nah tapi memang di sini yang paling penting itu adalah sinyal ya. Semakin kita kasih sinyalnya itu ngaco atau luas ya, jadi Google itu akan sembarangan nyebarin iklan kita ya. Tapi kalau kita kasih sinyal spesifik ya, itu kadang-kadang juga nggak jalan juga iklannya gitu. Oh, spesifik terlalu detail gitu. Iya ya, jadi di sini signal ada apa aja sih, kita bisa target keyword tuh ya, di sini ada keyword ya, kemudian di sini ada ini ya, audience juga tuh kayak tadi sama persis targetingnya yang kayak tadi ya. Nah jadi kayak tadi tuh bisa pilih audience kayak tadi, ini benar persis sama kayak tadi ya. Nah ini juga kita bisa pilih ya. Nah sebentar ya, di sini ada satu yang skip. Oh sama ini asset optimization, ini penting juga nih ya. Ini optimisasinya kalau bisa dimatiin aja ya. Kenapa? Karena nanti kalau nggak si Google itu bisa ngambil teks dari website kita diubah jadi kata-kata iklan, cuman kita kan nggak tahu proses ubahnya tuh apa, kata-kata iklan ditampilin itu apa gitu ya. Oke, kemudian Google juga bisa mendaratkan orang ke sembarang URL gitu. Jadi dia udah tahu nih Bici Manggis Indah 2 nih, dia bisa mendaratkan orang ke A, B, C gitu di dalam website kita gitu, cap-cip-cup ya. Jadi jangan ya. Udah sih itu aja. Kalau udah di next sama tuh di publish juga gitu, tinggal pilih budget. Cuman bedanya adalah ini satu kali setting untuk semua gitu. Semua ya. Tapi pas trafficking kurang maksimal. Yang datang orangnya jelek-jelek, maksudnya middle low pun kena gitu. Ya, jadi saya kurang suka. Gitu. Oke? Kalau udah berarti kelasnya selesai sampai sini Pak. Sip. Terus kalau ini apa nih? Kalau yang kita mau iklanin itu meta bisnis ya? Iya, meta bisnis.